Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 211. Kebetulan sekali kita bertemu lagi. Henry menggendong gadis itu dengan punggung tangannya, dan bahkan mengambil kesempatan untuk meletakkan telapak tangannya di tempat yang tidak seharusnya. Gadis itu jelas tidak menyangka Henry akan melakukan tindakan seperti itu, dan tubuhnya membeku di tempat. Dia memelototi Henry dengan tajam dan melihat bahwa dia sangat bangga sehingga dia mengabaikan tatapannya. Melihat keenam pria di depannya berjalan masuk sedikit demi sedikit, dia menahan diri. Lebih baik dimanfaatkan oleh orang jahat ini daripada oleh 6 gangster. Aku akan memberimu kesempatan untuk bertobat. Segera berlutut di tanah, berikan dirimu 10 mulut, dan bersujud padaku 3 kali, dan aku akan melepaskanmu. Henry memandang ke-6 pria di depannya dan berkata dengan jijik di matanya, "Brengsek, pengadilan kematian." Ke-6 pemuda itu langsung tersulut. Dodo melambaikan tangannya, memandang Henry, dan akhirnya berkata dengan tenang, "Saya juga akan memberi Anda kesempatan untuk menyerahkan pelacur kecil ini sehingga Anda dapat melihat bagaimana kami bermain dengan istri Anda." Tangan Henry yang memegang gadis Smokey itu tanpa sadar menguat, dan gadis itu tidak bisa menahan erangan pelan. Meski suaranya tidak nyaring, namun terdengar jelas, dan mata ke-6 orang itu langsung berbinar. Namun, sebelum mata mereka kembali normal, Henry sudah berada di depan saudara Dodo, mengulurkan tangan kanannya untuk meraih bagian depan tubuhnya, kembali dengan cepat, lalu melemparkannya dengan keras ke tanah dan menginjaknya dengan kakinya. Serangkaian aksi ini terjadi dalam sekali jalan, dalam sekejap mata, dan gangster lainnya belum bereaksi. Ketika mereka bereaksi, mereka dibangunkan oleh teriakan Dodo di kaki Henry. "Biarkan adikmu berlutut di depanku dan menamparkan mulutnya sendiri." Setelah Henry selesai berbicara, dia mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan Dodo di bawah merasa seolah-olah seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia tidak sombong seperti sebelumnya. Dia berteriak, lalu mengangkat wajahnya yang tergeletak di tanah, berlumuran darah, dan berteriak kepada 5 orang itu, "Cepat, berlutut dan lakukan apa yang diperintahkan." Kelima orang itu awalnya ingin melangkah maju untuk menghadapi Henry, tetapi ketika mereka melihat wajah Dodo tidak lagi dapat dibedakan dengan jelas dan sudah merah darah, mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera menutup mulut, berlutut di tanah, dan mulai menamparkan wajah mereka dengan keras. Henry merasa jauh lebih baik saat melihat kelima orang itu lebih patuh. Ketika gadis di pelukannya melihat pemandangan ini, dia menjadi bersemangat dan mengabaikan tangan Henry di bagian sensitifnya. Dia bertepuk tangan dan berteriak. Dengan energi yang begitu gila, Henry tiba-tiba merasa bahwa dia semakin tua. Ada jarak yang begitu besar antara dia dan gadis itu padahal dia baru berusia 19 tahun. "Pergi, jangan biarkan aku bertemuku lagi." Henry berpikir bahwa Maryam akan segera turun, dan tidak ingin dia melihat ini, karena hal itu akan mempengaruhi suasana hatinya yang baik untuk jalan-jalan. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kakinya dan menendang Dodo di depan kelima pria itu dengan keras. Ketika ke-6 pemuda itu mendengar ini, mereka segera bangkit dari tanah, berbalik dan lari, tidak peduli rasa sakitnya.
Gadis berasap itu sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat keenam pemuda itu dijemput dan melarikan diri. Dia melepaskan diri dari tangan Henry, mengejar mereka beberapa langkah, dan berteriak kepada mereka, "Sekarang kamu tahu betapa hebatnya suamiku adalah. Anda tidak pantas untuk disalahgunakan, barang." Henry berdiri di belakang gadis itu dan menggelengkan kepalanya, wanita gila. Maryam kebetulan turun ke bawah dan keluar dari lift saat ini. Ketika dia mendengar gadis itu memanggil suaminya, mata Henry mengarah ke arah yang sama dengan mata gadis itu, dan itu aneh. Namun, dia tidak bertanya, tetapi langsung mendatangi Henry dan dengan lembut memeluk lengannya. Ketika Henry melihat Maryam, dia segera menarik kembali pikirannya, memeluknya dengan lembut, dan bersiap untuk pergi. Gadis berasap yang baru saja berteriak berbalik dan bersiap untuk kembali mencari Henry ketika dia melihat bahwa dia telah menghilang. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita memegang lengan Henry, memegang lengan kanan yang sama dengan yang baru saja dia pegang, dan matanya dipenuhi amarah. Terutama ketika dia melihat tingginya 1,65 meter membuatnya tampak lebih tinggi di depan Maryam. Melihat ke depannya, dia jelas 2 ukuran lebih kecil. Melihat wajah wanita itu bahkan lebih halus, yang membuatnya bahkan lebih kesal. Gadis berasap memutar matanya dan berteriak dengan manis, "Suamiku, kamu bilang kamu menyukai lolita kecil sepertiku di tempat tidur tadi malam. Kenapa kamu tiba-tiba berubah nafsu makan hari ini dan malah menyukai Bibi?" Ketika gadis itu membuka mulutnya, Henry tercengang. Kapan dia pergi tidur dengannya? Dia baru saja mengatakannya 5 kali. Dia pikir itu hanya untuk membuat marah orang-orang itu. Jadi dia tidak membantah menyebutkan bahwa dia menyukai Lolita. Maryam bingung. Kenapa dia tiba-tiba menjadi bibi? Apakah kamu setua itu? Sekarang adalah puncak kehidupan. Kedua orang itu saling memandang. Keduanya jelas-jelas bingung dan bingung. Gadis itu memeluk lengannya yang lain dan mulai bertingkah genit. Berpikir bahwa Henry kembali larut malam tadi dan mengusulkan untuk datang ke kota Garut lagi hari ini. Itu mungkin, itu sangat mungkin. Dia memandang Henry dan tangannya sudah mencubit tulang rusuk lembutnya. Henry merasakan sakit dan menarik napas dalam-dalam. Dia segera mengumpulkan pikirannya dan menatap wanita berasap itu dan berkata, "Maaf, Anda salah orang. Ini pertama kalinya saya di kota Garut dan pertama kalinya saya melihat Anda. Saya hanya bertindak berdasarkan kebenaran. Kami tidak ada masa lalu dan tidak akan ada masa depan." Henry tidak ingin Maryam salah paham, apalagi terjerat dengan peri berasap ini, jadi dia mengatakannya secara langsung dan menolak dengan sangat sederhana. Ketika Maryam mendengar kata-kata Henry, dia merasa jauh lebih baik dan tangannya menjadi rileks. Suamiku, kepolosanku telah diberikan kepadamu. Bagaimana kamu bisa menyakitiku tanpa ampun demi wanita tua ini? Gadis perokok itu malah memeluk lengan Henry dan mulai menangis. Henry merasa dia akan meledak. Sial, bagaimana dia bisa lebih menyebalkan daripada bertemu pria-pria menyebalkan itu? Maaf. Tolong hargai dirimu sendiri. Aku tidak mengenalmu. Selain itu, meskipun aku mencari seorang wanita, aku tidak akan mencari penggoda. Setelah Henry selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya,
melepaskan diri dari pelukan gadis itu, dan berjalan keluar sambil memeluk Maryam. Setelah mengambil 3 langkah, Henry melihat seseorang datang dari pintu dan tersenyum tak berdaya. Suatu perasaan muncul di benak saya. Dunia ini begitu besar. Mengapa nasib kita begitu banyak? Orang-orang di luar pintu juga melihat Henry, dan wajah mereka menjadi semakin marah. Ketika Maryam melihat orang-orang ini, tanpa sadar dia memeluk lengan Henry dengan erat. Kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Henry berbicara terlebih dahulu sebelum mereka dapat berbicara. Bab 212 Prestise Keluarga Kiao. Orang-orang yang masuk adalah orang-orang yang disakiti oleh Henry di area layanan jalan tol. Kebetulan sekali, sepertinya Tuhan memberi kita kesempatan bagus untuk membalas dendam. Pemuda yang dipukuli pertama kali oleh Henry berkata sambil mencibir. Apa, kamu tidak cukup bahagia, kan? Ketika Henry mendengar kata balas dendam, dan kemudian berpikir untuk sengaja dijebak oleh wanita berasap itu tadi, kemarahan muncul di hatinya. Saya tidak akan membiarkan Anda merasa bahagia. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia berteriak kepada penjaga keamanan di aula. Panggil semua orang ke sini. Siapapun yang menjatuhkannya hari ini akan diberi hadiah 1 juta oleh tuan muda ini. Begitu pemuda itu selesai berbicara, penjaga keamanan yang telah menonton lelucon di aula segera mengambil tindakan, dan dalam sekejap, Henry dan Maryam dikepung. Apa yang kamu? Henry bertanya dengan sedikit gugup. Pemuda yang dipukuli merasa lebih bahagia ketika mendengar perubahan nada bicara Henry. Dia mencibir dan berkata, "Aku akan menghancurkanmu di sini, mengerti? Apakah kamu tidak takut kami akan memanggil polisi?" Henry tampak lebih gugup. "Panggil polisi? Haha." Pemuda itu bertanya balik dan tidak bisa menahan tawa. "Biar ku beritahu, di kota Garut, tidak ada yang berani menyelidiki industri grup Nancy. Jadi, aku akan membunuhmu di sini hari ini. Kamu akan mati sia-sia. Tidak ada yang akan peduli." Ada tatapan arogansi yang kuat di matanya. Henry telah mendengar Maryam berkata bahwa skala grup Nancy sangat besar. Tetapi dia tidak menyangka kekuatannya begitu besar, dan dia sedikit terkejut. Namun, setelah keterkejutan ini, dia menjadi semakin marah. Dia tidak menyangka bahwa Sutrisno berperilaku begitu rendah hati dan sopan. Namun nyatanya dia membiarkan bawahannya menjadi begitu sombong. "Haha, jika begini, bukankah aku akan jatuh ke sarang serigala?" Henry bertanya dengan nada main-main. "Kamu pintar, kamu benar." Pemuda itu tertawa dengan arogan. "Aku ingin keluar sekarang. Aku tinggal di kamar 333. Jika kamu berani menghentikanku atau melakukan apapun di kamarku, aku akan segera menutup hotelmu." Setelah Henry selesai berbicara, dia memeluk Maryam dan berjalan ke depan. "Naik dan hancurkan dia." Ketika penjaga keamanan melihat Henry hendak pergi dan tidak tahu harus berbuat apa, pemuda itu memberi perintah. Kelompok penjaga keamanan ini sangat patuh, dan mereka mengangkat tongkat dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Kemarahan Henry benar-benar tersulut. Jika itu dia pasti akan dipukuli. Namun karena takut melukai Maryam yang berada di sebelahnya,
Dia tiba-tiba melambaikan tangan kirinya. Penjaga keamanan itu memegang tongkat, seolah-olah sedang disadap, dan langsung berdiri di tempat. Dan ada pula yang hanya memungut tongkat, berbagai postur dan bentuk. Jika Anda perhatikan Audio lebih milik dekat, Soper Anda Channel. akan melihat bahwa masing-masing dari mereka memiliki jarum perak yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Satu-satunya perbedaan adalah titik akupunturnya. Pemuda itu jelas tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi, dan tercengang saat itu. Dia berbalik dan ingin melarikan diri. Tetapi Henry telah mendatanginya, menjambak rambutnya, menariknya langsung ke meja kopi di aula, dan menjatuhkannya dengan keras. Pemuda itu pingsan bahkan tanpa menyelesaikan teriakannya. Beberapa orang tertinggal yang telah dipukuli oleh Henry sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan melarikan diri. "Berhenti, atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Suara dingin Henry terdengar di belakang mereka. Beberapa orang begitu ketakutan hingga mereka gemetar dan berdiri tak bergerak sesaat, mata mereka penuh ketakutan. "Pergilah," pukul penjaga keamanan ini dengan keras. "Berhentilah ketika kamu merasa baik-baik saja." Henry menunjuk ke penjaga keamanan yang berdiri di sana dan berkata. Setelah mendengar ini, beberapa orang saling memandang dan berjalan dengan patuh. Penjaga keamanan yang berdiri di tanah tidak bisa bergerak, tercengang mendengar kalimat ini. Meskipun mereka berdiri diam dan tidak bisa bergerak, hati mereka sangat terjaga dan mendengar kata-kata Henry dengan jelas. Mereka terus-menerus menghina Henry di dalam hati mereka. Namun, menghadapi pemukulan seperti ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan bahkan biarkan keluar. Untuk sesaat, aula teringat akan suara petir. Dan orang-orang yang tidak mengetahuinya mengira itu adalah tepuk tangan. Henry sudah duduk di sofa dengan Maryam di pelukannya. Ini bukan pertama kalinya Maryam melihat pemandangan ini, dan dia sudah terbiasa sekarang. Hal ini harus dibiasakan. Apa yang bisa dilakukan jika bencana datang dari surga? Berhenti. Tiba-tiba terdengar teriakan keras saat pintu lift terbuka. Ketika beberapa orang yang mengambil tindakan mendengar suara itu, mereka segera merasa seperti amnesti umum dan berteriak dengan cepat, "Paman Hafid, selamatkan Zeki secepatnya. Hidup atau matinya tidak diketahui sekarang." Ketika orang-orang yang keluar dari lift mendengar bahwa mereka telah menyelamatkan putra mereka, mereka tidak dapat lagi tenang dan berlari. Tetapi ketika dia melihat Zeki terbaring di tanah dengan darah di kepalanya dan tidak bergerak, otaknya langsung menjadi panas dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia menunjuk ke arah Henry dan berkata dengan keras, "Saya ingin mengirimmu ke kantor polisi dan menyimpannya kamu di sana untuk waktu yang lama, seumur hidup." Orang yang berbicara adalah Hafidin, manajer umum Hotel Nancy, dan ayah dari Zeki yang memperkosa dan dipukuli oleh Henry. Dia Audio baru milik saja Soper memeriksa Channel. pekerjaan hotel. Ketika dia sampai di ruang kendali, dia melihat beberapa teman Zeki memukuli penjaga keamanannya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa penjaga keamanan itu jelas tidak bisa bergerak, dan putranya terbaring tak bergerak di tanah, yang membuatnya langsung marah. Saat ini, saya menerima telepon dari meja depan yang mengatakan bahwa Zeki dipukul hingga pingsan di meja kopi oleh Henry yang sedang duduk di sofa. Hafidin menjadi cemas dan marah saat itu,
dan buru-buru naik lift dan lari ke bawah. Sekarang, ketika saya mendengar beberapa teman Zeki mengatakan bahwa kehidupan dan kematian Zeki tidak diketahui, saya merasa lebih cemas. Jadi saya secara alami mengancam Henry secara langsung. Jangan khawatir, jika Anda mengirim saya ke kantor polisi, saya akan mencegah putra Anda bangun, kata Henry dengan sangat tenang ketika dia melihat Hapidin melompati tembok dengan tergesa-gesa. Kamu berani menyinggung keluarga Kiao dan membuat masalah pada properti keluarga Kiao. Kamu tidak peduli dengan hidup dan mati. Kamu terlalu sombong. Apa yang salah dengan kesombongannya? Sebelum Hapidin selesai berbicara, teriakan percaya diri datang dari luar. Hapidin ketakutan saat mendengar suara itu. Tubuhnya seperti tersengat listrik, dan dia dengan cepat melihat ke arah suara itu dengan senyuman di wajahnya. Tuan Kiao, Direktur Sudirman. Hapidin seperti seekor anjing yang baru saja bertemu dengan pemiliknya, dengan senyuman tersanjung di wajahnya. Orang yang masuk tidak lain adalah Sutrisno, ketua grup Nancy, dan dia ditemani oleh Cepi Rediana. Sutrisno bahkan tidak melihat ke arah Hapidin. Dia mendatangi Henry dan Mariam dan berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda akan mengejutkan saya atau Anda ingin menguji karakter Kiao saya?" Lelucon Sutrisno segera meredakan ketegangan. Ketika Hapidin mendengar kata-kata ini dan memikirkan manajemen tangan besi Sutrisno, dia langsung menjadi pucat dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Bersambung.